Ya, nyata bagi kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati, datang untuk meninggikan satu-satunya nama di atas segala nama, satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya penolong, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Yesus Tuhan, janjinya ya dan amin bagi kita. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib. Mari katakan dari hati kita, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Bapa, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sekali lagi kita katakan bersama, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Bapa, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam kasih anugerah-Mu, ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hingga sore hari ini, tidak ada di antara kami yang secara kebetulan dapat bersama-sama. Tidak ada di antara kami yang bernafas begitu saja ya Tuhan. Tapi Engkau yang sudah memberi kami kesempatan, Engkau yang sudah memberi kami hidup sampai sore ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk Pak Hendra, Tuhan Winata, bersyukur untuk Pak Liman, Handoko, bersyukur untuk Pak Setiadi, Tuhan. Bersyukur untuk Pak Munte, Parlin Isra, Tuhan ya Bapak. Bersyukur untuk Pak Brahmana Sembiring, Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Nini yang Kau sudah persiapkan untuk melayani. Bersyukur untuk hamba-Mu Pak Komingguan, Tuhan, yang terus memimpin dan membimbing dan menggembalakan forum ini, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu sebabnya sore ini biarlah setiap kami dengan penuh penyerahan dapat terus ada, Tuhan, menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkenan atas kami, Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan sore ini. Dan kami mau memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan syukur dengan mengingat bahwa Yesuslah penolong. Dan kita tahu kita diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran, menceritakan siapakah yang kita sembah, siapakah Allah yang kita sembah, siapakah Allah sesungguhnya. Dialah Yesus Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan ucapan syukur. Haleluya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Semua berkata, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Oh, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Oh, 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 oh. Semua yuk katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu
lagi untuk melayanimu. Oh, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, oh, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Oh, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami terus akan melakukan bagian kami untuk menceritakan kebesaran dan kebaikan-Mu. Bahkan dari hidup kami mengalir aliran-aliran air kehidupan, sebagaimana Engkaulah sumber air hidup bagi kami. Dan kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa, mengalih kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, terima kasih kami dapat tenang ada di dalam hadirat-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu pada kami. Sehingga kami bisa berkumpul di Zoom ini. Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajarilah kami akan firman-Mu. Berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya kebenaran ini boleh kami mengerti dan kami hidupi. Sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu ini karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hanya Kristus yang selalu dimuliakan dalam hidup kami. Kami siap terima firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku semuanya. Pada sore ini menjelang malam, saya akan sharingkan dengan tema menjaga kemurnian hati dalam setiap tindakan. Nah, tema ini tidak hanya menjaga hati tetap bersih dari dosa, tetapi tema ini menekankan pentingnya mempraktekkan kebajikan dan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kita juga harus mencerminkan kebaikan dan integritas dalam tindakan setiap harinya. Karena kemurnian hati adalah dasar tindakan yang baik. Hatinya baik, tindakannya pasti baik. Sementara hatinya tidak murni, akan menghasilkan tindakan yang buruk. Saya rasa setuju ya, saudaraku semua. Karena hati adalah sumber segala tindakan. Kita baca Amsal 4 ayat yang 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati harus dijaga? Saya ambil 3, karena hati menentukan tindakan kita. Nanti saya baru bahas, karena hati juga mudah tercemar. Karena Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan kita. Mari kita kupas, karena hati menentukan tindakan. Tindakan seperti apa? Kita bisa lihat ya, perbuatan seseorang adalah cerminan dari isi hatinya. Bila seseorang hatinya baik, pasti tindakan atau perilakunya selalu positif. Setuju ya? Contoh hati yang baik dulu kita. Dari dia bisa menghargai orang, membantu orang, terus pikirannya positif. Itu kita udah tahu ini orang hatinya baik. Bahkan dari tindakan yang paling kecil seperti apa? Mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang jarang ya kita dengar orang itu. Nah, dengan tindakan yang kecil saja bisa menguji sikap hatinya yang baik. Kalau kita lihat hatinya yang tidak murni atau tidak baik, kita juga bisa tahu. Karena apa? Orang tersebut suka meremehkan orang,
suka memperdayakan orang, sombong, dari tutur kata, perilakunya yang tergesa-gesa, mungkin tidak sabar, kita sudah tahu hatinya itu lagi tidak baik. Karena apa? Sehingga yang tercermin adalah sikap yang tidak baik juga. Nah, kalau karena hatinya mudah tercemar. Kenapa kita harus jaga hati? Karena hati kita mudah tercemar. Diakibatkan sekarang ini kita paling gampang lah kita lihat lewat sosmed, di HP kita, terus sampah-sampah yang membuat hati kita itu tercemar. Misalnya bangun tidur, ya langsung buka HP, begitu buka HP, beritanya juga bisa mempengaruhi hati kita. Bisa menjadi khawatir, bisa jadi takut, mungkin juga bisa buat kita seharian itu marah-marah gitu. Mungkin baca HP yang membuat kita itu menjadi marah juga bisa kan? Jadi dengan tindakan kita melihat itu HP, sosmed itu mencemarkan hati kita. Nah, jadi kenapa kita harus jaga hati? Karena hati kita itu mudah tercemar. Bukan hanya tindakan. Jadi kenapa kita harus jaga hati? Karena kita tahu di firman mengatakan Tuhan melihat hati, bukan melihat tindakan kita. Ini penting yang harus kita garis bawah di kehidupan kita. Bukan seberapa hebat kita terlihat di depan orang lain, tetapi seperti apa isi hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita tahu di Samuel 16, 7b kita ambil, manusia melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat hati kita. Di mana kita tahu ceritanya, Samuel begitu melihat Eliab, lalu pikirnya inilah orang yang diurapi. Bukankah kita juga suka tertipu dengan penampilan dan tindakan seseorang? Wah, ini orang hebat ya. Dari tutur bicaranya, dari perilakunya, dari penampilannya. Ternyata bisa aja kan orang ini adalah seorang penipu. Datang dengan pakaiannya pakai jas, tutur katanya hebat. Sorry, tadi termental, saya ulang lagi. Nah, kalau kita bisa berdoa di depan umum dengan kata-kata yang bagus, kita bisa bawa khotbah yang wah memukau, terus kita memberi persembahan yang besar, kita melayani dengan semangat. Tapi kalau bukan motivasi kita adalah supaya dipuji atau diakui, itu pasti berkenan. Jadi di sini juga ajar kita supaya lakukanlah setiap kegiatan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang bilang, bisa saja tindakan kita terlihat baik di luar, tapi busuk di hadapan Tuhan. Karena motivasi-motivasi yang tidak benar, yang hanya untuk diri sendiri, hanya untuk dipuji, itu.
Jadi Tuhan lebih tertarik pada kemurnian hati daripada penampilan kita yang di luar. Yang dua, apa arti menjaga kemurnian hati? Kemurnian hati berarti memiliki motivasi yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Misalnya, memberi tanpa pamrih, bukan memberi dengan ada maksud yang lain. Terus kalau kita berbicara dengan jujur dan terbuka tanpa ada kebohongan, jangan A bilang B. Jadi itu adalah melakukan motivasi yang tulus. Yang dua, tidak menyimpan dosa tersembunyi, kepahitan, atau niat jahat. Misalnya, kalau kita ada berbuat salah, mau mengakui kesalahan dan mengambil langkah memperbaiki diri. 11. Mengatakan siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Jadi di sini kita menjaga kemurnian hati kita apa? Tidak menyembunyikan dosa. Tidak juga menyembunyikan kepahitan atau ada niat jahat. Alkitab menggambarkan apa? Kepahitan sebagai akar yang bisa mencemari dan merusak banyak orang. Kita tahu kalau misalnya orang yang suka menyakiti orang, berbicara pun suka menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Saya percaya itu orang pasti punya kepahitan. Nah, apa yang ada di dalam hati akan keluar dari pikiran dan ucapan kita, tindakan kita. Kita juga bisa lihat di Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, yaitu untuk menjaga hati kita supaya murni, tidak menyimpan dosa, kepahitan, atau niat jahat. Nah, di dalam juga sini Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maksudnya apa? Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, status, atau pencapaian duniawi, melainkan dari kemurnian hati. Hati yang suci bukan berarti sempurna ya. Tuhan tidak, manusia juga nggak bisa sempurna. Tetapi Tuhan melihat hati yang tulus, jujur, bersih dari niat jahat. Jadi Tuhan tidak melihat kekayaan kita, titel kita, pencapaian kita. Tuhan melihat hati. Jadi di sini yang ketiga, bagaimana kita sudah tahu tindakan yang hati adalah sumber segala tindakan. Hati juga, kenapa kita harus menjaga hati kita? Terus bagaimana cara menjaga kemurnian hati? Kita masih manusia ya, bagaimana sih kita kalau misalnya kita bilang, kita melihat sosmed aja atau HP aja orang mengatakan kita, kadang-kadang kita tidak terima aja, hati kita udah panas gitu loh. Nah, cara menjaganya itu seperti apa supaya kita mendapat kemurnian hati kita? Bersihkanlah hati setiap hari dengan firman Tuhan. Isi terus dengan firman. Jadi kadang-kadang orang bilang, jangan isi firman mertua. Jangan isi kata-kata teman yang menyakiti kita. Kadang-kadang kita pikir ya, kita untuk hafal firman susah. Tapi setiap hari
kita bisa menghafal kata-kata teman yang bisa seperti filman aja gitu loh dalam hidup kita, cerita ke A, ketemu si B, cerita ke B. Apakah yang itu yang kita ini? Jadi jangan seperti itu. Bersihkan hati setiap hari dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan firman manusia. Di Mazmur 119 ayat yang 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah itu maksudnya apa? Jangan isi dengan firman manusia. Simpanlah janji Tuhan, firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi dosa. Kedua, kita bisa berdoa dan minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Ada di firman Mazmur 139, 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini adalah doa yang sangat dalam dan berani dari Daud. Ia tidak hanya meminta Tuhan memberkati atau melindunginya. Daud sadar bahwa manusia sering tidak menyadari kesalahan atau dosa yang tersembunyi di dalam hati dan pikirannya. Ini adalah sikap kerendahan hati dan keterbukaan penuh kepada Tuhan. Daud tidak ingin hanya terlihat benar di luar, tapi sungguh hidup dalam kebenaran yang sejati di hadapan Allah. Nah, dalam hidup kita pun seringkali kita menutupi atau mengabaikan dosa-dosa kecil. Kepahitan, pikiran yang tidak berkenan. Tapi berani nggak kita seperti Daud berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Jadi setiap hari jadikanlah ayat ini sebagai doa pribadi. Buka hati kita di hadapan Tuhan dan izinkan Dia menunjukkan apa yang perlu diubah, dibersihkan, dan dipulihkan. Yang tiganya, jaga pikiran dan mata dari hal-hal yang mencemari. Ya, seperti apa? Jauhkan banyak nonton film, mungkin ya kayak drakor. Karena apa ya, di dalam film itu kebanyakan, apa yang kita dapat itu harus balas dendam. Jadi saya pikir ya itulah yang membuat kita disuruh janganlah uh, tutup mata kita supaya tidak tercemar pikiran kita. Karena apa? Dari situ kita kadang-kadang bisa ikut seperti film itu. Karena apa? Namanya manusia. Itu adalah firman di dalam film itu. Nah, di media sosial juga begitu. Terus juga gosip-gosip. Itu semua bisa menjadi racun bagi hati kita. Bisa mencemari kemurnian hati kita. Nah, yang empat, kita pikir belajar mengampuni dan melepaskan luka. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Kita tahu Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Bagaimana kita juga yang sebagai orang percaya yang sudah menjadi murid Yesus, menjadi anak Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang lain juga. Karena apa? Kita percaya yang bisa menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nggak mungkin orang jauh bisa menyakiti kita. Apakah kita bahagia bersama berada di dekat dengan orang-orang yang terkasih, terus kita dalam hati kita
masih menyimpan kepahitan, kesakitan. Nah, mulailah bisa belajar untuk mengampuni. Hasil dari hati yang murni, apa hasilnya setelah kita tahu hati kita harus seperti apa, bagaimana kita menghindar dari untuk mendapat hati yang murni. Sekarang hasilnya apa kita bisa dapat? Coba kita bayangin ya. Kita jujur, kita tidak melakukan kesalahan, hidup paling tenang. Karena apa? Tidak ada yang perlu dikhawatir, tidak orang akan mencari kesalahan kita. Kalau kita jujur, kita juga jalanin hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Terus kita bisa mempunyai kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi ayo lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bagi yang masih bekerja, lakukanlah dengan hati yang tulus, bukan hanya demi pujian. Kalau bagi yang masih yang melayani, pastikan motivasi kita adalah kasih, bukan ambisi. Dalam keluarga, kita bisa jaga hati dari amarah, kecewa, dan pilih untuk mengasihi, mengampuni juga. Kalau kita di gereja, ya jangan iri atau membandingkan diri, tetap rendah hati. Karena apa? Di dalam komunitas kadang-kadang kita suka, aku nggak bisa seperti kamu, bisa doa, doanya bagus. Aku juga nggak bisa seperti kamu, bisa khotbah. Aku juga tidak bisa seperti, jangan untuk kita membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena apa? Tuhan sudah memberikan talentanya masing-masing. Kasih karunia-Nya, anugerahnya juga berbeda-beda. Supaya kita bisa saling melengkapi. Nah, setelah kita dengar firman ini, mari mulai setiap hari kita renungkan apa yang mengisi hati kita hari ini. Misalnya pagi atau malam, kita coba cari tahu apa yang sudah mengisi hati kita hari ini. Apa hati kita ini bersih dari motivasi yang salah? Dari dosa yang tersembunyi, dari kebencian, atau apakah ada kepalsuan? Firman ini telah menegur saya dan siapapun yang mendengar untuk menjaga kemurnian hati kita dalam setiap tindakan. Karena kita ini adalah kitab kehidupan yang memuliakan Bapa kami yang di surga. Dan saya percaya dengan firman ini, saya juga ditegur. Bagi yang mendengar, coba mulai bertanya, apa yang terisi di hati kita hari ini ya? Apakah ada dosa yang tersembunyi? Kalau ada, minta ampun. Tuhan kita Maha Pengampun. Ini aja, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjaga kemurnian hati. Kami sadar bahwa hati kami mudah tercemar oleh dosa, oleh keinginan dunia, dan oleh luka-luka yang belum sembuh. Tapi hari ini kami datang kepadamu memohon agar Engkau menyelidiki dan memurnikan hati kami. Ajari kami untuk menjaga hati dengan kewaspadaan, agar setiap tindakan kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pancaran terang dan berkat. Semua dimulai dari hati yang tulus dan murni. Roh Kudus, tuntunlah setiap langkah kami. Pimpin pikiran kami. Bentuk hati kami agar serupa dengan hati Kristus.
Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya Ibu Nini Kosali yang sudah menjadi saluran berkat ya. Semua diberkati ya. Memang kita ini harus menjaga kemurnian hati ya. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Tahu ya. Dari hati kita yang paling terdalam ya. Semua kita bisa tampil dengan berpura-pura ya dengan semua orang. Tetapi Tuhan Yesus itu dia yang teramat luar biasa ya, bisa meniliki hati kita ini seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang munafik ya. Itu sangat tidak boleh. Karena Tuhan Yesus itu paling tidak suka dengan orang yang munafik ya. Kita harus berubah apabila mohon maaf apabila kita ada kesalahan seperti itu ya, kita harus berbalik ke jalan yang benar, bertobat ya, sungguh-sungguh ya. Jadi jangan pakai topeng ya. Orang bilang bukalah topeng ya. Yaitu topeng kepalsuan, topeng-topeng yang dapat menipu ya, membohongi ya. Di dalam pelayanan itu sangat tidak boleh, motivasi yang salah itu yang harus kita ubah. Selagi waktu masih ada kesempatan kita berubah ya. Hari ini firman Tuhan menegur setiap kita karena tadi dikatakan hambanya tidak ada yang sempurna manusia di muka bumi ini ya. Orang bisa berbalik, berbohong, berbalik ya, berdusta ya, itu tidak boleh. Ya, kita harus merubah sikap hati kita untuk benar-benar pure, murni, tulus ya. Di dalam memberi pun ya, jangan bersungut-sungut ya. Kita harus dengan seperti Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan Yesus yang agape ya, yang berbuat sesuatu itu dengan kasihnya itu tanpa pamrih. Bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya? Apalagi kita sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan. Amin. Makasih sekali lagi hambanya Bu Nini Kosali yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati anak mantu cucunya ya. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Bapak Joni Iskandar. Kita akan kembali besok seperti hari ini. Kita sudah diberkati oleh hambanya Bu Nini Kosali. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Dodi Menat, masih adakah satu pujian Pak Dodi? Ya, baik Pak. Ya. Baik, kita menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
penuh berserah, penuh berserah, penuh. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kemurahan pemberian Tuhan sepanjang pagi, hari, siang, sore, dan bahkan menjelang malam hari ini Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan pemberian-Mu, penyertaan Tuhan. Kalau hingga saat kami ada, sebagaimana ada semua ini karena kasih anugerah-Mu. Kami dapat bersekutu bersama yang sudah hadir pada malam hari ini dalam ibadah Pabri Muslim Zoom ini Bapa. Semua kami dapat ada bagaimana ini ada ini kena anugerah-Mu, dan juga bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir juga Tuhan, Engkau juga telah menolong dia. Biarlah segala nyanyian pujian yang kami nyanyikan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Menat Tuhan. Biarlah nyanyian pujian persembahan kami naik menjadi satu persembahan yang berbau harum di mezbah-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Dodi Menat. Kau urapi dia terus, kau pakai dia lebih heran dari hari selalunya dalam pelayanan pergaulan juga Tuhan, seluruh kegiatannya, anak-anaknya, istri, semua Tuhan tetap peliharakan, dan pelayanan jemaat yang dilayani juga kau tetap lingkupi, kau berkati mereka Tuhan. Ya, sehari-hari lepas hari bertambah-tambah indah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu ini yang Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore dan malam hari ini Bapa. Kau juga pimpin hamba-Mu, urapi terus hamba-Mu ini, berikan kekuatan kesehatan baginya, dan juga pergumulannya, keluarganya Tuhan, kau tolong Tuhan. Dimanapun hamba-Mu tetap senantiasa sertai, dan bila segala keperluan-keperluan hamba-Mu Tuhan, kau sudah sediakan semua dengan baik Bapa. Terima kasih hamba-Mu Pak Kominggan juga kau berkati pelayannya, berkati istri anak sumantunya, berkati seluruh keluarga ini Bapak. Berkati juga Pak Hendra. Tuhan kau lihat kondisi kesehatannya, Tuhan kami mohon agar Tuhan pulihkan dengan sempurna. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Hatinya senantiasa berseru kepadamu. Hatinya senantiasa rindu akan kuasa-Mu turun atasnya dengan sempurna. Sehingga kelemahan tubuhnya, sakit penyakit yang dia alami, dia derita, lepas bebas semuanya dalamnya, dan dia kuat, sehat, dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan melayani Tuhan, mengunjungi Engkau kemana Tuhan utus dia, senantiasa bersedia Bapa. Biarlah Kau berkati dia, istri, dan juga anak-anaknya juga. Usaha anak-anaknya, pekerjaan anaknya Kau berkati Bapa. Terima kasih. Begitu juga buat semua pengurus Pemudi Misteri ini Tuhan. Kau memberkati yang tidak sempat hadir juga Tuhan Kau tolong. Kau berkati mereka semua. Bila hari lepas hari kami semakin hari, semakin kami ikut bersama-sama bersekutu memuji muliakan Tuhan. Semua yang hadir Bapak sekali satu persatu tidak kami dapat sebut namanya. Buat hamba-Mu semua yang hadir, kami mengucap syukur Tuhan kebersamaan kami ini. Bila Tuhan satu persatu Kau melawan apapun pergumulan bagi mereka, bagi hamba-Mu khusus Bapak Harul Gultam, istrinya yang masih terbaring sakit, Tuhan nyatakanlah belas kasih-Mu baginya. Inilah Kau berikan pemulihan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Bila Kau berikan ketabahan, Kau berikan kekuatan bagi hamba-Mu yang menghadapi, mengurus istri dan juga pelayannya jemaat yang dilayani. Kau berkati semuanya Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Kau tolong kami semua yang hadir pada malam hari ini, berikan kekuatan baru, berikan roh hikmat pengetahuan bagi kami, berikan kesehatan bagi kami, kuatkan kami dan perlengkapi kami senantiasa dengan kasih karunia-Mu pada. Biarlah kami senantiasa Tuhan lebih hari
lebih taat setia kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau, melayani Engkau Bapa sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bila mulai seluruh kehidupan kami, semua kami hamba-hambamu, anak-Mu Tuhan, melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kami berdoa tetap bagi hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain dimanapun berada, Engkau melawat, menjamah mereka yang lemah, dikuatkan, susah, diburukan, yang sakit, disembuhkan, yang terikat, dilepas bebas Bapa, dan segala permasalahan yang ada pada semua anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun mereka berada di pelosok tanah air ini, Tuhan Engkau melawat, menjamah, memberkati semuanya. Kami tak berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami, dan bahkan Presiden Pak Prabowo dan juga Pak Gibran wakilnya dan semua jajarannya. Tuhan, semua pejabat-pejabat juga, kepala-kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, wali kota, bupati dan bahkan semua di paling tingkat bawah, di lurah dan camat lurah, juga ketua RT RW Bapak Pola, jamah mereka, memberkati juga semua aparat negara dan juga TNI Polri yang menjaga kota kami, berkati bahkan semuanya Tuhan. Para medis, dokter, perawat juga bertugas juga agar mereka penuh rasa tanggung jawab dalam pelayanan, dalam visi mereka, agar mereka senantiasa melayani dengan sepenuh hati mereka, hingga dimanapun kalau orang yang sedang sakit di rumah sakit, cepat mereka mendapatkan pertolongan dan pemulihan kesehatan. Orang yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah, obat-obat yang dengan harga yang terjangkau, harga-harga pangan yang terjangkau, Bapak tolong bangsa kami, nyatakanlah belas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak surga buat semua keluarga kami. Kami menyerahkan seluruhnya keluarga kami, anak cucu mantu kami dalam tangan pengasih Tuhan. Bapak Engkau naungi lingkupi kami bahkan malam ini. Tuhan tetap akan memberkati kami. Terima kasih Bapak surga buat Tuhan, cinta kasih-Mu kepada kami. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu dan ucapan syukur terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan padamu. Dan Tuhan malam hari ini kami sangat bangga. Berterima kasih Pak atas kasih dan anugerah kemurahan-Mu. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kasih jiwa kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pemingguan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu cucu di dalam pelayanan, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita. Semua orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Anfal dari Bali untuk bisa memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.